Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Alhamdulillah kita masuk di pertemuan yang ke-7 ya. Kalau tidak salah. Terakhir kita di pembahasan tentang yaitu niyabatul kasri anil fathah ya, niyabatul kasri anil fathah. Sudah ketemu ya? Ustaz Abud ketemu? Wa amal kasratu ada. Niyabatul kasri anil fathah. Jadi ini tanda mansub, cuman tandanya itu kasroh ya. Halaman berapa? Sudah ketemu? 13, halaman 13. Asana orang. Hah? Iya betul. Baca Iqra. Samawati ulati hamlin ya. Jadi kemarin kita udah masuk di pembahasan mansub. Mansub itu secara asal fathah ya kan, misalnya musliman, kemudian baban, pokoknya fathah. Di Senin kemarin kita di antara tanda turunannya, jadi kan tanda aslinya itu kan fathah ya. Tanda aslinya itu fathah, mansub itu fathah. Tapi tanda turunannya itu pertama di Senin kemarin itu alif. Ya, itu ada akhoka, misalnya abaka dan seterusnya. Tanda turunan kedua itu kasroh malah. Ya. Jadi tanda turunan kedua itu kasroh. Itu niyabatul kasrati anil fathah. Dan ini terjadi ya, wa amal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim. Jamak muannats salim kalau mansub itu bukan fathah ya. Misalnya kita bikin muslimatun, kemudian jadi jamaknya apa? Muslimatun. Ya kan? Jamaknya kan begitu ya. Muslimatun. Atau boleh mu'minatun misalnya kan. Nah kalau mansub nggak ada bacanya mu'minatan, nggak ada, adanya mu'minatin ya. Contohnya ya, wa khalaqallahu samawati. Nah jadi Allah menciptakan langit-langit ya, jadi as-samawati. Jadi enggak as-samawata ya. Karena dia jamak muannats salim. Kemudian yang kedua wa in kunna ulati. Nah, ini juga sama. Ulat itu juga tanda mansubnya adalah kasroh ya. Lanjut, saat Yasir baca. Ya, selesai ya. Tadi kan alif sudah, kemudian apa tadi kasroh. Sekarang yang ketiga niyabatul ya, jadi tanda ya. Ya itu bisa jadi tanda nasab, gantiin fathah. Fathah kan hukum asal. Ya.
Itu terjadi di mana? Fi maudhi'aini, di dua tempat. Wa ammal ya'u, adapun mansub pakai ya. Kalau pakai ya, fatakunu alamatan linasbi, maka dia jadi tanda nasab fi maudhi'aini, di dua tempat. Pertama di isim musanna. Isim musanna itu isim yang maknanya dua. Ya, isim yang maknanya dua. Isim yang maknanya dua. Wa ma humila alaih, atau yang dimasukkan ya, diikutkan ke isim musanna. Jadi ciri syarat musanna itu, di antara syarat isim musanna itu adalah bisa dibikin bentuk tunggalnya. Misalnya 2 buku kitabani gitu kan. Nah, itu isim musanna. Cirinya apa? Bisa dijadiin satu, kitabun, balik lagi. Tapi ada isim-isim yang dia itu memang dari sananya 2, musanna. Cuman kalau dibikin mufrad, dibikin bentuk tunggalnya nggak ada. Misalnya isnani, 2, tunggalnya apa? Nggak ada. Maksudnya isna enggak kan? Kalau kitabani atau muslimani, 2 muslim, bisa dijadiin mufrad, muslimun gitu kan. Tapi kalau isnani 2 jadiin mufrad gimana? Enggak ada. Ya ada katanya kata yang lain, wahidun gitu kan. Beda. Nah, itu yang begitu-begitu namanya wama humila alaih, namanya wama humila alaih, yang diikutin atau dikelompokkan ke isim musanna. Padahal dia bukan musanna. Kenapa? Karena musanna itu mesti dia bisa dibikin mufradnya. Ya. Contoh, waja'alna muslimaini laka, ya, dan kami jadikan muslimaini, ya, muslimaini. Jadi 2 orang muslim. Nah, muslimah ini musanna. Kenapa? Karena dia bisa dibalikin ke mufradnya. Itu apa? Muslimun. Nah, dan dia mansub, tandanya bukan fathah tapi ya. Ya. Jadi tandanya ya. Kan muslimah ini ada ya kan? Contoh yang lain, id arsalna ilaihimut ilaihimusnain, isnain. Nah, isnain ini bukan musanna tapi mulhaq bil musanna. Namanya mulhaq bil musanna. Jadi diikutin ya, namanya ilhaq. Ya. Jadi namanya ilhaq. Jadi diikutkan ke isim musanna. Ya. Kemudian Rabbana amattanas natain, sama juga ya. Isnatain itu juga mulhaq bil musanna. Jadi enggak ada bentuk mufradnya, 2 itu enggak ada bentuk mufradnya. Satrabi. Wa fi ya, posisi kedua baca. Wa fi jam'il mudzakkaris salimi wa ma umila alaihi. Aku nunzil mu'minin. Ya. Wa wa'adna Musa lailatan. Nah, barakallahu fiik. Yang kedua itu di mana jama' apa? Mudzakkar salim. Nunjil mukminin, dan kami tolong orang-orang yang beriman. Al mukminin dia mansub. Ya, dia mansub. Tandanya apa? Ya, bukan fathah. Tapi tanda turunan yaitu ya. Kemudian wa wa'adna Musa, dan kami wa'ad itu artinya ya kurang lebih itu ya. Salasina, kami tentukan atau tetapkan pada Musa salasina itu. Salasin dia contoh yang mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Jadi salasin itu kan 3 gitu kan. Tapi dia enggak ada bentuk itunya, enggak ada bentuk satunya apa gitu kan. Kalau mukminin itu bentuk bentuk satunya mukminun gitu kan, mukminun. Ya, selesai ya. Jadi tadi ada alif, ada fathah, kemudian ada ya. Ya, alif, fathah, ya. Lanjut. Ustaz Amri. Wa anta al-quduri
Ya, hasbuk. Nah, kemudian tanda yang lain itu adalah hasfun nun, cuman ini adanya di fiil. Ya, dia adanya di fiil. Wa amma hasfun nuni fayakunu alamatan linnasbi. Ya, jadi tanda mansub itu pakai tandanya hasfun nun itu ada di mana? Sebagai fayakunu alamatan linnasbi, maka dia jadi tanda nasab fil af'ali allati raf'uha bi thubutin nun. Maksudnya ini nama lainnya kalau di buku kita dulu namanya af'alul khamsah ya. Fiil yang 5. Misalnya illa antakuna. Illa antakuna. Takunanya itu. Kenapa? Takuna itu dia mansub karena ada an. Ya, karena ada an kan. Jadi an itu kan bikin mansub. Ketemu fiil af'alul khamsah jadinya takuna. Kalau annya dibuang bacanya gimana? Takunani ya, takunani. Balik lagi nunnya. Kemudian wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa ya, dan kalian berpuasa khairun lakum. Itu baik bagi kalian. Mana ini yang mansub tasumu ya. Kenapa? Karena kalau dia annya dibuang jadilah tasumuna. Balik lagi. Ya, tasumuna. Tapi ini di fiil ya. Jadi tanda nasab yaitu dibuang nun itu ada di fiil. Lanjut Ustaz. Ada contoh yang lain? Walan takumi. Ya, itu juga sama. Kalau lannya dibuang bacanya takumina. Ya, takumina. Ya, selesai yang nasab. Saya datang baca. Khafdi. Ya. Wahiyal aslu. Wal ba'u wal fathatu. Wa bima nakibatani anil kasrati. Ya, mumtaz. Sekarang rafa udah, nasab sudah. Sekarang kita khafat. Khafat itu nama lainnya majrur. Ya. Jadi alamatul khafdi. Alamatul khafdi yaitu tanda khafat. Kata penulis walil khafdi salasu alamat. Jadi buat khafat itu ada tiga tanda. Yang asal itu apa? Al kasrah. Tandanya kasrah. Wahiyal aslu, dan dia adalah tanda asli. Kayak misalnya ya kasrah aja. Muslimin, babin, misalnya kitabin, rojulin, ya, dan seterusnya. Jadi tanda aslinya kasrah. Minal masjidi, kemudian an, misalnya an abi, ya, ya, majrur, ya, dia majrur. Kemudian tanda turunannya cuma 2, yaitu ya dan fathah, ya, dan fathah. Jadi tanda turunannya dia cuma 2. Masih Ustaz Tatang, silakan. Fa amal kasratu ya. Ya, cukup. Sekarang kita bahas yang tanda khafat yang asli, yaitu kasrah. Dia ada berapa tempat? Ada 3. Kata beliau,
Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati, ada 3. Fi salasati mawadhi'a, ada di 3 tempat. Yang pertama, fil ismil mufradi al munsarifi. Apa artinya? Yaitu di isim mufrad munsharif. Munsharif itu bisa ditanwin. Ya, bisa ditanwin. Lengkap ini. Bismi. Nah, ismi itu. Ya kan? Ada huruf ba-nya jadi kasrah, majrur. Allahi kasrah juga, dia mudhof ilaih, ya kan? Ar-Rahmani dia sifat, ya kasrah juga. Ar-Rahimi juga kasrah juga karena dia sifat. Jadi dia semuanya ada itu. Semuanya khafat itu. Ya kan? Terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang munsharif alias bisa ditanwin ya. Jadi maksudnya bisa ditanwin itu kalau ar-Rahmannya itu alif lamnya dibuang jadinya Rahman, misalnya Rahim ya. Rahimun kalau misalnya alif lamnya dibuang. Ya, alif lamnya dibuang. Harus cetak. Contoh yang kedua, ulaika ala hudan. Nah, ini jelas. Nah, cuman kok rayap. Kalau hudan rayap. Dimakan rayap. Grogotin. Nah, ala hudan itu meskipun kayak kok bukan kasroh kan? Iya enggak? Iya, kenapa? Karena dia isim maksur kan? Kok enggak ala hudin gitu kan maksudnya? Enggak, karena dia termasuk isim maksur. Jadi kalau dia rofa bacanya al-huda, kemudian kalau dia mansub bacanya al-huda juga, kalau dia kasrah bacanya kalau dia majrur juga bacanya al-huda juga, sama baik. Jadi enggak kelihatan. Jadi kalau ditanya tandanya apa? Tandanya adalah kasrah apa? Kasrah muqaddarah. Ya. Kalau di bukunya catatan tuh ada tuh nomor di catatan kaki nomor 4. Ya kan ada tuh di bawahnya. Ala hudan, alanya huruf jar. Hudan ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi, dan tanda majrurnya itu kasrah muqaddarah. Ya, jadi dia tuh muqaddarah tuh cuman ada di benak kita aja. Ya, ada di benak kita. Jangan gitu. Turun. Ya, ada di benak kita aja. Lanjut, Ustaz Afud. Posisi kedua. Ya, hasbuk. Posisi kedua adalah di jamak taksir. Jamak taksir misalnya abwab, pintu-pintu, anhar, sungai-sungai, apalagi. Di sini contohnya pakai apa? Lirijal. Nah, rijal itu jamak taksir. Kemasukan huruf jar, huruf lam, kemudian bacanya kasrah. Lirijali. Tanda khofatnya atau tanda majrurnya ya kasrah. Lirijali nasibun mimmak tasabu. Lanjut, Ustaz Yasir. Ya. Wa fi jam'il, ini posisi yang ketiga kan? Posisi ketiga yang kalau khafat tandanya kasroh gitu kan? Itu adalah di jamak muannats salim, itu jamak untuk perempuan ya. Contohnya
Dan juga wa ma humila alaih, yang diikutkan, dan juga yang diikutkan. Ya, jadi yang diikutkan. Contohnya adalah wa qul lil mu'minat. Ya, wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman. Jadi ada huruf jarnya li, kemudian mu'minatnya majrur, tandanya kasrah. Jadi bacanya lil mu'minati, ya. Kalau lamnya dibuang bacanya apa? Mu'minatu. Ya, al mu'minatu kalau lamnya dibuang. Ya. Balik lagi ke rofa. Tapi karena dia majrur, dia kasrah. Ya. Nah, contoh yang kedua, wa marartu bi ulatil ahmal. Aku berpapasan dengan para wanita-wanita hamil itu, gitu kan. Mana yang jamak muannats salimnya? Ulat. Ulat itu bukan jamak muannats salim, tapi yang diikutkan, gitu ya. Mulhaq, ya, yang istilahnya dikelompokkan, gitu, dikelompokkan kepada jamak muannats salim. Makanya dia ketika kemasukan ba, bacanya ulati, ulati. Ya. Lanjut, Ustaz Rabi. Sekarang tadi tanda khafat itu kan kasroh, kita udah bahas yang asli. Sekarang tanda turunannya. Wa amma ya takunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'ah. mawadi'a fil asma'is sita nahwu Irji'u. ila abikum. Ya, sebut. Sekarang tanda khafat yang turunan. Yang asli udah ya, yaitu yang kasroh. Yang turunan itu salah satunya adalah ya. Yaitu judulnya kalau di buku Niyabatul Ya'i anil kasroh. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Adapun huruf ya, maka dia tanda khafat bisa jadi tanda khafat di 3 posisi. Posisi pertama yaitu di fil asma'is sittah, ya. Yaitu kalau di jurumiyah asmaul sittah, kalau di buku lain biasanya asmaul khamsah. Ya. Yaitu lafaz abu, ya. Hamu, ipar, akhu, saudara laki-laki, fu, mulut, zu, pemilik, ya, zu, sama satu lagi hanu. Hanu itu anu, ya. Nah, ini contoh yang abu. Irji'u ila abikum. Pulanglah kalian, ya, ini perkataan Yusuf kalau nggak salah ya, kepada saudara-saudaranya, ila abikum, kepada bapak kalian, kepada bapak kalian. Nah, ini majrur, yaitu lafaz abu abinya. Ya kan? Kalau rofa bacanya abukum, tapi karena majrur ada ila, jadinya ila abikum. Ya, tandanya apa? Tandanya ya. Ya, tandanya ya. Tandanya ya. Iya. Lanjut, Ustaz Amri. Contoh yang lain. Hamika apa hamiki? Ya bebas sih. Ya, lanjut. Ya. Cukup. Contoh yang lain tadi kan lafaz abi ya. Kan asmaul sita ada 6 kan. Itu abi sudah. Contoh yang lain kama amintukum ala akhi. Nah, ini akhi. Ya. Karena kalau dia rofa bacanya akhuhu. Karena dia majrur bacanya ala akhihi. Surat Yusuf juga.
Abu sudah, aku sudah. Sekarang contoh yang lain. Wa marartu bihamika. Aku berpapasan dengan iparmu. Ya, aku berpapasan dengan iparmu. Ini kalau banyak dibuang bacanya apa? Hamu ya. Jadinya hamu. Karena majrur tandanya ya. Wa fika. Apa itu artinya? Dan mulutmu. Fi ya. Ini fi bukan barakallahu fik ya. Tapi fu itu apa? Mulut artinya, bukan. Kalau itu mah huruf jar ya, barakallahu fik gitu. Ini fika itu maksudnya mulutmu gitu ya. Wahanika, ini hanu ya. Kalau majrur bacanya hani. Artinya dan anumu gitu kan. Nah, terus mana lagi? Oh ini, wal jari dzil qurba, dan dzil qurba, tetangga yang memiliki hubungan kerabat. Dzi itu pemilik di situ kan. Dzi itu pemilik. Catatan. Baca lagi. Wa fil musanna. Ya. Ya, cukup. Berarti ini posisi kedua. Tadi posisi pertama adalah di asmaus sittah ya. Itu di asmaus sittah. Di isim musanna itu juga sama. Itu dia tandanya apa? Tandanya ya. Ya. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, hatta ya, hatta ablugha majma'al bahraini. Hatta ablughal majma'al bahraini. Mana yang majrur? Mana yang majrur? Coba cari. Mana yang majrur? Bahrain ya. Bahraini. Ya, jadi sampai ablugha ya, aku bertemu itu apa? Pertemuan dua laut ya, dua laut. Jadi pertemuan dua laut, jadi bahrain. Tanda dia isi musana ya, karena kalau mufradnya bacanya bahrun saja ya, bahrun saja ya kan. Karena dia musanna, dia bacanya bahrain, bukan bahroni ya, bukan bahroni pakai alif, kalau itu marfu. Tapi bahrain itu yang musanna. Wa ma humila alaih, atau yang diikutkan ke isim musanna, atau yang diikutkan ke isim musanna. Contohnya wa marartu bis nain. Wa marartu bis naini. Artinya apa? Aku berpapasan dengan ya dua orang, ya dua orang aja gitu ya. Nah ini laki. Oh apa? Nana belum lihat halaman selanjutnya. Oh iya, ada halaman selanjutnya ya. Isna ini ya was natain, ya ada sebelahnya. Ada lanjutannya. Jadi ya aku berpapasan dengan dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ya. Nah, itu dia itu bukan musanna, tapi apa namanya? Iya, atau bahasanya wa ma humila alai, itu. Yang diikutin ke musanna, atau di bahasa lainnya di buku yang lain mulhaq bil musanna. Dia bukan musanna, kenapa? Karena nggak ada mufradnya. Isnani apa mufradnya? Nggak ada kan? Kalau bahrain ada mufradnya bahrun, gitu kan? Tapi kalau isna ini isna gitu nggak bisa, ya kan? Makanya secara makna dia makna dua, tapi dia nggak bisa dimufradin. Makanya
nggak aci disebut musanna. Kenapa? Karena nggak ada mufradnya. Tapi dua kan serba salah. Ya kan? Disebut musanna iya karena dua, tapi nggak punya mufrad. Makanya dibilangnya mulhaq bil musanna. Ya, mulhaq bil musanna. Duduk. Kenapa nggak ini ya? Kenapa nggak langsung bilangnya 4 orang gitu? Kalau bisa ini. Ya bisa, cuman dia mau nunjukin apa namanya? Ya ada dua yang laki, ada isnatain, itu dua perempuan gitu aja sih. Apa maksudnya ada lebih aja atau tidak ini? Mengatakan dengan menggunakan kata hati. Kalau empat, jadi yang diajak bicara nggak tahu empat itu komposisinya apa, ya kan, laki apa perempuannya gitu kan? Ya bisa jadi begitu. Mana lagi tadi? Isnain wasnatain. Nah, itu tadi posisi kedua. Sekarang posisi ketiga. Tadi siapa? Ya lanjut. Siapa? Oh, Ustaz Abud, silakan. Jam tanam. Ya, posisi ketiga yang kalau dia majrur atau khafat tandanya apa? Ya, tandanya ya. Udah kan lengkap. Jadi yang ya itu ada 3 posisi. Yaitu di mana? Di jama' mudzakkar salim. Qul lil mu'minina. Ada lam huruf jar, mu'minina majrur. Kalau lamnya dibuang balik lagi ke rafa, al mu'minuna bacanya kan. Masukkan lam jadi lil mu'minina majrur. Tandanya ya bukan fathah. Ya-nya ya. Karena dia jama' mudzakkar salim. Wa ma humila alai, dan yang diikutin ke jama' mudzakkar salim. Dia dibilang jama' mudzakkar salim bukan ya. Kenapa? Karena enggak ada mufradnya, ya kan? Fa'it'amu sittina, sittin itu sittin, ya. Maka memberi makan apa tuh? 60, ya. 60 orang miskin. 60 mufradnya apa? 6 enggak mufrad. Ya kan? Jadinya dibilang jamaiyah tapi enggak ada mufradnya, makanya mulhaq bi jam'il muannats salim gitu. Seperti itu ya. Ya, selesai untuk yang ya. Jadi majrur atau khafat tanda aslinya apa? Kasrah. Tanda turunannya ya. Itu di 3 posisi, ya, di 3 posisi. Sekarang tanda turunan kedua di khafat, ya. Atau yang terakhir, ya. Ini yang terakhir, yaitu karena enggak ada lagi kan? Ya atau fathah, ya kan? Tanda turunan kedua fathah. Silakan, Ustaz Ade. Wa ammal fathatu ya. Sekarang tanda turunan khafat atau majrur yang kedua. Yang pertama ya tadi kan. Sekarang fathah. Oh, ternyata majrur atau khafat itu bisa tandanya fathah. Wa amal fathatu, adapun fathah, fatakunu maka dia menjadi alamatan lil khafdi, tanda khafat atau majrur itu ada di fil ismil ladzi la yansharif, yaitu isim yang enggak bisa ditanwin. Baik itu mufradan kana, ya, misalnya Allah Ta'ala berfirman wa auhayna, ya, wa auhayna
ila Ibrahim wa Ismail. Ya. Dan kami wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail. Nah, Ibrahim ini kan majrur ya. Dia ada ila. Tapi bacanya bukan wa auhayna ila Ibrahimi wa Ismaili, enggak kan? Tapi fathah. Kenapa? Enggak pakai. Jadi kenapa? Karena Ibrahim itu alismul ladzi la yansharif. Dia itu enggak bisa ditanwin. Alasannya kenapa? Karena dia nama asing. Ya, Ismail itu bukan nama Arab, tapi nama ajam. Makanya enggak bisa ditanwin. Ya, atau alismul ladzi la yansharif. Makanya ketika dia majrur atau khafat pakai fathah, ya. Begitu juga Ismail. Ya. Ismail juga sama, dia bukan nama Arab, kan di Palestina kan, yaitu Palestina itu Syam kan. Hah? Apa? Nuh juga Nuh. Kalau nggak salah Hud, Nuh itu Arab deh kalau nggak salah ya. Jadi makanya ada tanwin, ya ada tanwinnya. Jadi kalau yang nabi yang Arab itu kan Nabi Muhammad, ya. Hud ya kalau nggak salah ya, yang asli ya. Itu maksudnya nama itu nama Arab asli gitu. Iya, nama Arab asli, bukan kayak kita lah, nama kita dijadiin nama bahasa Arab nggak bisa ditanwin, ya tidak bisa ditanwin. Wadduha dia ini apa namanya, isim maksur. Ya isim maksur. Kalau alif penyelamnya dibuang jadi duhan, dia bisa ditanwin. Ya. Jadi kalau ini nama yang asing ya. Kalau bisa Yasir itu Arab ya. Yasir mudah kan. Jadinya bisa ditanwin namanya. Tapi kalau yang nama non Arab itu kalau diarabkan itu tidak bisa ditanwin. Siapa lagi tadi? Lanjut. Oh ya, Ustaz Yasir, silakan. Iqra, silakan. Nah, ya, fahayyu bi ahsana minha, mana yang majrurnya situ? Bi ahsana. Nah, kenapa enggak dibaca bi ahsani? Karena ahsana itu al-ismul ladzi la yansharif ya. Dia itu termasuk apa? Sifat ya, sifat ya, dan dia wazan fiil ya. Makanya dia enggak dibaca bi ahsani enggak. Ya. Nanti ada babnya sih. Tapi giliran di surat At-Tin alaihissallahu Watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balanil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani apa ahsana? Ahsani. Masa ahsana? Nah, karena dia didofahkan. Jadi beda ya. Kalau ini memang dia nggak diidofahkan, jadi dia majrurnya pakai tanda fathah. Itu berupa isim apa? Itu isim, artinya sifat. Oh, itu isim. Oh, jatuh. Ya. Boleh tahu ini ya, apa alasan di surah At-Tin itu di ahsani? Karena diidofahkan ke takwim. Ke takwimnya. Kan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwimin. Jadi kalau diidofahkan batal dia. Enggak jadi
isim ladzi la yansharif lagi. Cuman di sini belum diajarin. Kalau di Muyasar itu ada di depan-depan. Jadi dia nggak bisa ditanwin. Tapi kalau yang ini dia nggak diidhofahkan. Ya, tidak diidhofahkan. Lanjut. Tadi siapa? Satrabi. Lanjut dulu ya, sedikit lagi. Satrabi. Ya, betul. Tafsirin nahwu min mahari. Jangan. Illa idza ubi wa nahwu fi asani takwin. Au dakhalat alaihi Nanti jatuh nanti. wa antum akifuna bil masajid. Nah, ya. Mumtaz, barakallahu fiik. Yang kedua di jama taksir. Itu juga sama. Dia tandanya fathah ya. Misalnya mim mahariba ya, mim mahariba. Dia sebenarnya bukan jama taksir, tapi kalau di bukunya Ustaz Adang di catatan kaki ada tuh. Dia termasuk sigoh ya, catatan nomor 2 ya. Mahariba itu sigoh muntahal jumu ya, sigoh muntahal jumu. Dia wazannya mafaila, itu dia nggak bisa ditanwin. Jadi nggak bisa dibaca mim maharibi. Nah ini jawabannya tadi yang antum tanya, yang barusan ditanya. Illa idza udifa. Kalau diidhofahkan batal. Maksudnya batal itu, kalau batal itu jadinya enggak lagi pakai fathah, tapi pakai kasroh, balik lagi. Yaitu fi ahsani takwimin. Kenapa? Karena diidhofahkan ke takwim, jadi tidak fi ahsana. Ya. Jadi dia dibaca majrurnya itu dikatakan jadi diidhofahkan pada dibaca majrur dengan fathah itu kalau dengan syarat jadi alismul ladzi la yansharif itu majrurnya dengan fathah, tapi harus memenuhi syarat. Kalau enggak diidhofahkan sama ini au dakhalat alaihi al. Kalau kemasukan al enggak jadi isim alladzi la yansharif gitu. Contohnya wa antum akifuna fil masajidi. Tapi kalau misalkan ayatnya nggak pakai alif lam, wa antum akifuna fi masajida. Ya, fi masajida kalau nggak pakai alif lam. Jadi kalau ada alif lam atau diidhofahkan, alismul ladzi la yansharif yang mestinya majrur pakai fathah batal, nggak jadi. Jadi kayak isim biasa aja, majrur pakai kasroh. Gitu ya. Jadi alismul ladzi la yansharif itu ada syaratnya 2. Dia itu enggak diidhofahkan sama enggak kemasukan alif lam. Kalau dia diidhofahkan atau dia kemasukan alif lam, ketika majrur kayak isim mufrad biasa, kasroh. Enggak pakai fathah ya. Tidak pakai fathah. Ya, ada pertanyaan? Dipahami ya? Ternyata dijelasin di sini ya. Ada illa idza udifa ya. Atau au dakhalat alaihi al. Ya, selesai ya di pembahasan kasrah. Khafat atau majrur. Selanjutnya jazam ya. Jazam kita lanjutkan di pekan depan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Berarti yang ini kan fi ahsani takwim dengan fil masajidi dia bukan karena dari alamat ujarnya ya. Apanya? Majrurnya bukan karena alamat ujar. Majrurnya itu karena ada fi kalau yang ahsan.
Asalnya majrur karena ada fi. Cuman cara baca ahsannya ini kan dia alismul ladzi la yansharif. Ya kan? Isim yang enggak bisa ditanwin. Tapi karena dia didofahkan batal. Jadi dia kayak isim biasa aja, tandanya tuh kasroh ketika majrur dengan fi-nya itu. Iya. Gitu. Maksudnya berarti dia majrurnya sebab dari idhofah atau al ya? Yang mana? Yang ahsannya? Yang mana? Masajid. Oh, yang masajid. Iya. Itu majrur karena fi-nya. Oh, kan fi. Karena fi-nya. Ya, karena fi-nya. Masajid itu kan jamak taksir kan? Iya. Masajidu gitu. Masajid itu dari jamak taksir. Ya, kalau Takwim, kenapa idhofah. kalau yang ahsan itu majrur karena fi. Kalau takwim karena mudhof ilaih. Kalau majrurnya ya, tetap majrurnya mah dengan sebab ya, dengan sebab fi ya dia majrur ya, cuman kalau misalnya yang tadi ya, yang alismul ladzi la yansharif atau alismul ladzi la yansharif misalnya kayak tadi Ibrahim. Ibrahim tadi ya di surat sebelumnya ya. Ibrahimu ya kan, kalau marfu. Kemasukan an misalnya an Ibrahima gitu kan. Sama masa jidu kalau marfunya. Kalau kasih fi masa jida. Kenapa? Ya karena dia asalnya alismul ladzi la yansharif. Tandanya fathah. Cuman alismul ladzi la yansharif itu syaratnya dua. Pertama, enggak boleh ada alif lam. Yang kedua, enggak boleh didofahkan. Disandarkan ke kata yang lain. Kalau ini dua syarat ini enggak terpenuhi, maka tanda majrurnya itu enggak jadi fathah lagi. Gitu. Misalnya kasih alif lam jadi fil masajidi gitu ya. Seperti itu. Majrurnya tetap pakai fi gara-gara fi-nya. Cuman tanda majrurnya beda. Kayak gitu ya. Tanda majrurnya beda. Contoh lain nggak sih? Contoh lain misalnya ya, misalnya ini ya, apa lafaz ahsan ya, apalagi ya misalnya ya. Di Al-Qur'an ya itu sih yang ada itu basatin ya itu juga ya. Fi ahsan. Ya contohnya di sini yang ahsan sama-sama ahsan. Cuman yang di surat An-Nisa itu bi ahsana kan? Karena dia enggak didofahkan si ahsannya itu. Ya. Ya, dan juga enggak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya lain. Ya, kalau enggak ada alif lamnya lain ya. Idhofah kan ada tulisan. Idhofah kita belum belajar sih memang. Jadi idhofah itu nanti ya di bab majrur di belakang. Cuman idhofah itu menyandarkan kata yaitu si ahsannya. Ini contoh yang lain gini misalnya. Misalnya sholaitu aku sholat di masjid. Fi masa jidi misalnya. Fi masa jida. Cuman kalau aku sholat di masjid mereka, tambah mereka, berarti sholat itu fi masa jidihim. Itu jadi kasroh. Karena disandarkan lafaz masjid ke mereka. Itu namanya idhofah. Ya, jadi dia enggak, kan harusnya kan masajid ini kan isim ladzi la yansharif. Harusnya kan fathah kan? Harusnya dibacanya fi masajidahum. Tapi enggak, kenapa? Karena batal, yaitu pengecualiannya ada dua. Pengecualiannya ada dua. Berarti dimajrurkan dan nanti tetap ya, tandanya aja berubah.
kalau tidak terpenuhi syaratnya. Baik. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.